wassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari kita mulai tanya jawab. Ada satu kitab nama Syama'ilul Muhammadiyah, yaitu yang menceritakan tentang tubuh Nabi, rambut Nabi, hidung Nabi, gigi Nabi, penampilan Nabi, yang dikarang oleh Imam Tirmidzi. Dan itu serban Nabi, jubah Nabi, perlulah kita semua punya. Saya mendengar sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Syama'ilul Muhammadiyah, apa namanya, postur Nabi, pakaian Nabi, supaya kita nggak lancang mengatakan Allah Abu Lahab juga pakai jubah. Ya saya pakai jubah ngikut Rasulullah, bukan ikut Abu Jahal, benar nggak? Mau jenggot, kambing juga pakai jenggot. Ya saya pakai jenggot nggak ngikut kambing, saya pakai jenggot ngikut Rasulullah. Jangan begitu, nanti kita bilang lah kumis, kucing juga pakai kumis gitu. Ya saya pakai kumis kan nggak ngikut kucing, betul nggak? Jangan begitu, jangan menghina orang yang berusaha memiripkan dirinya dengan Rasul. Orang kalau udah jatuh cinta sama artis, pangkasnya mirip artis itu, ya nggak? Bajunya juga, ya kan? Artis itu naik motor, benjol kepalanya, dia benjolin juga kepalanya, kan gitu. Masa kita mau meniru-niru Rasulullah, makhluk teragung sealam jagat raya, nggak boleh diejek-ejek. Katanya hak asasi, betul nggak? Nyatanya nggak hak asasi. Katanya kita kan bebas hak asasi mau gini, ya lah, nyatanya dia mengejek-ngejek kita. B26 MV dan B2733 SOV mohon dipindahkan, mengganggu jalan. Terima kasih. Baik, sekarang tanya jawab, kita diskusi sampai 20 menit mungkin, silakan. Sekali lagi mobilnya ya, B26 MV dan B2733 SOV. Baik, silakan pertanyaan dari Ikhwan dan Ahwat. Dari Ikhwan 2 dulu, dari Ahwat 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon bertanya, pada zaman Rasulullah atau sahabat Nabi, itu kan mereka masih ada perbudakan ya. Nah, misalnya budak wanitanya itu apakah halal gitu kalau diperlakukan sebagai suami istri atau harus tetap dinikahkan? Begini, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Begini, budak itu milik. Budak itu milik sang majikan. Kalau milik ya mau diapain aja boleh, dijual aja boleh. Milik, dijual boleh.
Apalagi cuman dicampuri sebagai istri. Milik boleh dicampuri sebagai istri. Tapi kalau anaknya lahir tetap anak si majikan. Anak si majikan. Dan mesti dihidupin itu anak oleh bapaknya. Begitu. Makanya Rasulullah nggak mau mendukung perbudakan itu. Rasulullah orang pertama yang berjuang membebaskan budak. Sehingga kalau ada orang nanya, ya Rasul, saya ini orang kaya, apa yang harus saya buat? Bebaskan budak. Nomor satu Rasulullah akan katakan seperti itu. Nah, ketika Nabi nikah dengan Ibunda Khadijah alaihissalam, Ibunda Khadijah membeli seorang budak laki-laki namanya Zaid bin Harithah, orang negro dari Ethiopia, di pasar Ukaz, sekitar 36 km dari kota Mekah, menuju ke arah Taif. Nah, budak ini masih anak-anak, diculik orang dari Ethiopia, dijual ke pasar Ukaz di Medina, di Mekah. Rasulullah menerima anak ini sebagai hadiah. Oleh Siti Khadijah diberi, begitu nikah diberi hadiah, ini ada budak, ambil. Suruh-suruhlah untuk disuruh ambil air dan sebagainya. Rasulullah membebaskan anak ini dari budak. Nggak mau Rasulullah. Ini bebas jadi budak, kemudian diangkat jadi anak angkat. Mana-mana pergi digonceng, naik onta bersama-sama, dipeluk sama Nabi. Duduk depan dipeluk-peluk Nabi seperti anak kandung. Dan diganti namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harithah diganti namanya dengan Zaid bin Muhammad. Sampai datang larangan Allah, tidak boleh. Bin harus tetap bin, bapak kandungnya. Seandainya saya, andai katalah bapak saya Ahok, saya Zulkarnain bin Ahok. Walaupun saya sudah masuk Islam, saya tetap Zulkarnain bin Ahok. Maka kemudian Nabi mengembalikan nama anak itu Zaid bin Muhammad, dikembalikan jadi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan menjadi anak angkat Nabi. Dan Nabi nikahkan dengan sepupu Nabi yang cantik jelita, Siti Zainab radhiyallahu anha binti Jahsh. Abangnya ini yang disebut Abdullah bin Jahsh, yang wafat pada perang Uhud, terpotong-potong hidungnya, kupingnya, tangannya diikat pakai benang, dikuburkan dalam keadaan diikat pakai benang. Dan waktu Madinah banjir, mayat-mayat pada mumbul, 70 orang yang wafat di Madinah itu pada keluar dari pasir-pasir. Semua tidak ada yang tanda siapa-siapa orangnya, kan namanya nggak ada. Tapi 2 ditandai. Satu Sayyidina Hamzah, perutnya terbelah, darahnya masih mengalir harum, jantung dan hatinya sudah tidak ada. Orang terus tahu badannya tinggi besar, ini Sayyidina Hamzah, karena perutnya terbelah, darahnya masih keluar. Dan yang satu lagi hidungnya diikat benang, kupingnya diikat benang. Ini berarti Abdullah bin Jahsh, abang daripada Siti Zainab bin Jahsh binti Jahsh, yang dikawinkan Nabi dengan Zaid bin Harithah negro. Jadi Nabi itu selain memerdekakan budak, mendorong orang memerdekakannya, Nabi sendiri tidak mempunyai budak, dibebaskan. Dan Nabi menaikkan harkat dan martabat mantan budak itu, walaupun negro, dinikahkan dengan seorang wanita Quraisy, sepupu Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah. Sayang kemudian rumah tangga tidak berjalan mulus, sebab ada rasa nggak enak juga seorang mantan budak dengan majikan yang penting. Makanya Nabi itu menyuruh kawin itu sekufu, seangkatan gitu. Kalau terlalu hebat perempuannya, laki-lakinya minder. Nah, nggak bagus. Akhirnya mereka bercerai, dan Nabi menikahkan Zaid bin Harithah dengan pembantu rumah tangganya Siti Khadijah, perempuan hitam juga yang sudah dimerdekakan, namanya Umi Aiman, penghafal Quran 30 juz. Dari laki-laki mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan Umi Aiman radhiyallahu anha yang mulia ini, lahirlah seorang pemuda berkulit putih. Subhanallah. Bapaknya hitam, ibunya hitam, negro, anaknya putih. Namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi panglima perang melawan Romawi di usianya yang 17 tahun. Sudah diangkat jadi jenderal perang. Nggak selingkuh Umi Aiman. Inilah takdir Allah. Sehingga ada rasa ndak enak. Zaid bin Harithah itu ada ngerasa nggak enak.
Dilihatinya anaknya lama-lama kok putih. Saya hitam, istri hitam, ini putih, ganteng lagi. Aduh, Rasulullah bilang sabar kamu. Nggak mungkin istrimu jahat. Allah hibur satu hari beliau lagi tidur berdua satu selimut. Bapak amanah. Kalau kita laki-laki dengan laki-laki nggak boleh satu selimut. Haram, nanti lama-lama bisa jadi homoseks. Tapi kalau sama anak boleh. Sama anak kandung. Nah, kakinya kelihatan dari luar selimut, orang lewat gitu. Kelihatan kakinya gitu, tapak kaki 4, yang satu, yang 2 hitam, yang 2 putih. Lewat satu orang ahli genetika zaman itu. Dulu juga udah ada ahli genetika. Dia belajar dari garis-garisnya, garis-garis kaki, garis-garis tangan. Dia heran, diambil obor dia. Nabi kan heran, kamu ngapain? Kamu malam-malam ngoborin kaki orang gitu. Katanya saya heran ya Rasul, ini kaki yang satu hitam, yang satu putih. Tapi ini bapak dengan anak. Kata Nabi, dari mana kamu tahu ini? Goresan ini menunjukkan ini bapaknya, ini anaknya nih. Ini mesti. Kalau sekarang kira-kira tes DNA lah, ya kan? Oh dulu itu gores-gores. Dibangunkan Nabi Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Zaid, bangun Zaid, ada kabar gembira. Ini ahli genetika. Dia katakan ini anakmu dari garis-garis kakimu. Barulah Zaid bin Haritsah itu gembira. Nah, begitu. Jadi kita kalau diragukan orang, Tengku karena ini nih anak teroris. Siapa namanya terorisnya? Taruhlah, katakanlah si Abu Bakar, teroris paling besar. Nah, saya gampang aja tes DNA aja kalau berani. Ya enggak? Mana kepala teroris yang mati itu ambil DNA-nya, saya ambil DNA-nya. Begitu kalau saya, karena saya yakin saya anak bapak saya Tengku Rafiuddin, betul nggak? Ini kalau orang kau anak ini tes DNA nggak berani, alah. Begitu ya. Jadi boleh bu, karena budak itu tawanan perang milik, boleh dicampuri sebagai istri, tapi anaknya jadi anaknya si majikan. Yang lain. Perkenalkan nama saya Reski, Kiai. Jadi gini, kan tema kita kan kajian lepas kerja, lebih ke sirah nabawiyah. Nah, biasanya nih, kan kita nggak datang setiap pekannya, atau mungkin pun kita datang setiap pekannya, bisa jadi penceramahnya kan diganti. Nah, bagaimana tips dari Kiai sendiri ketika kita belajar sirah itu nggak lompat-lompat? Misalkan sekarang udah sampai di... Oh, ada di YouTube. Ikuti, rekam, simpen. Kamu harus beli hard disk. Pakai modal dikit. Kalau kalian mau hard disk, beli hard disk itu berapa ya? Mungkin 1 juta sekarang ya. Hard disknya yang besar itu di komputer. Kalian mesti berjuang. Karena ulama ini umurnya nggak panjang. Ustaz-ustaz umurnya nggak panjang. Ceramah-ceramah mereka kalian simpen di dalam hard disk. Satu hari nanti kalian perlu, kalian bisa dakwahkan lagi. Sebab karena banyak ceramah-ceramah ini yang dilarang oleh pemerintah sekarang. Tiba-tiba hilang aja dari YouTube. Hilang aja dari YouTube. Tiba-tiba disensor aja. Ceramahnya 12 menit, tiba-tiba jadi 7 menit. Lancang-lancang kali. Katanya demokrasi. Ya itulah hak demokrasinya mereka. Kalian rekam, simpen, bagi-bagi simpen, diblokir, bikin baru, terus. Begitu. Supaya jangan loncat-loncat. Di sini kan tetap masuk YouTube nih, Sirah Nabawiyah kan. Saya nggak loncat, saya tandai pakai benang merah istilahnya ini. Tapi saya benang abu-abu. Ini kalau orang, kita harus tarik benang merahnya. Waduh, paksa cari Quran yang ada benang merahnya tuh. Gitu ya. Rekam. Ini direkam, Daurah Tauhid sudah bagus, rekamannya sudah bagus. Nah, kita ambil. Diikuti terus. Yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya pernah mengikuti kajian sirah sebelumnya. Saya hanya ingin mengklarifikasi tentang mencampuri budak tadi. Betulkah Rasulullah mempunyai anak yang namanya Ibrahim dari budaknya bernama Maria Al-Qibtiyah yang merupakan hadiah dari Raja Alexandria waktu itu? Betul. Oke. Terus yang kedua saya mau nanya, bagaimana cara berretorika Nabi? Apakah ada kelas khusus public speaking ala Nabi atau
atau gimana itu? Siapa yang belajar pidato, seni pidato untuk menarik hati orang, maka seluruh amalannya yang wajib dan yang sunat ditolak oleh Allah SWT. Nggak boleh. Belajar retorika nggak ada. Saya nggak ada retorika. Beginilah Tengku Zulkarnain. Agim kan nggak belajar retorika, begitulah Agim. Dengan gayanya begitu. Saya nggak bisa ngikuti Agim. Saya mah itu lucu saya. Iya kan? Nggak ada retorika. Inilah Tengku Zulkarnain. Begitulah Agim. Begitulah Kiai Haji Jainuddin MZ. Begitulah Buya Hamka. Begitu. Nggak ada belajar retorika. Nggak boleh dalam Islam. Cuman kalau belajar adab boleh. Cara menyampaikan ceramah itu ada adabnya. Kadang-kadang harus lunak, kadang-kadang harus keras, kadang-kadang harus tegas, kadang-kadang ya bukan pelintat-pelintut. Nabi begitu. Datang satu orang, ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi saya nggak mau berhenti mabok. Kata Nabi, boleh. Kan coba, boleh. Asal masuk Islam boleh. Cuman saya minta satu, apa? Setiap kau mau minum, masukkan batu kecil ke dalam gelasmu. Gampang kalau itu mah. Oke, deal. Disadatkan sama Nabi. Nah, lama-lama kan gelasnya penuh batu. Bagaimana dia mau minum? Batunya penuh, akhirnya dia berhenti mabok. Payah dia asal minum, kemasuk batu ke mulutnya. Nah, Nabi sudah tahu ini orang nggak akan mungkin batunya dibuang. Udah penuh buang, gitu nggak mungkin karena dia jujur. Dia mengatakan pada Nabi, saya mau masuk Islam, tapi saya nggak mau berhenti mabok. Ini berarti orang jujur. Jujurnya dipupuk oleh Rasul. Gitu. Orang itu berarti jujur, menyatakan dengan lugas, tegas apa yang ada di hatinya. Begitu. Jadi Rasulullah itu lihat ada satu orang preman datang ke Nabi. Ini hadis Bukhari dalam Hayatus Sahabat saya baca. Begitu datang Nabi manis sekali menyambutnya. Begitu datang Nabi bilang, inilah sejahat-jahat orang di kota Madinah. Tapi ketika dia datang Nabi manis menyambutnya, dikasih minum, dilayani dengan manis, lemah lembut. Begitu dia pulang, Siti Aisyah nanya, ya Rasul kan dia orang sejahat-jahat orang. Kenapa Rasul begitu lemah lembutnya sama dia? Saya tidak mau kalau saya kasar kepadanya, nanti dia di luar mengkasari orang. Dengan dia dilembuti begini, mudah-mudahan dia dapat pelajaran, dia nanti sama orang tidak mengkasari orang. Begitu Rasulullah, jadi beda-beda. Tapi ada Rasulullah yang keras kepada seorang sahabat. Keras kepada seorang sahabat. Karena Nabi udah tahu ini orang kalau nggak dikerasi nggak berubah. Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang jujur, yang dijamin masuk surga waktu masih hidup. Tapi ketika dia minta jabatan nggak dikasih sama Nabi. Saya mau jadi ini Rasul gubernur misalnya. Kau nggak pantas jadi gubernur. Kenapa? Nggak layak, terlalu lembek. Mau gubernur tuh sekali-sekali boleh nabok juga gitu. Gusur gitu sekali-sekali gitu. Kayak Anies lah. Tutup 36 diskotik. Nah itu harus gubernur. Jangan adem. Diskotik ada ya adem. Oh nggak cocok jadi gubernur. Abu Dzar Al-Ghifari ditolak dari gubernur. Bukan karena nggak soleh, karena terlalu lembek. Begitu. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa cara berjalan Rasulullah itu adalah cepat. Agak cepat ya? Ya agak cepat ya. Bagaimana cara berjalan Rasulullah ketika menuju tempat sholat? Karena maaf kalau saya keliru ya Ustadz, saya pernah mendengar bahwa pada saat kita menuju tempat sholat, itu cara berjalan kita itu tidak boleh cepat. Iya, mempercepatnya. Orang biasanya jalannya begini, tiba-tiba menuju tempat sholat gini. Oh, nggak usah. Kalau jalannya lambat ya lambat. Kalau Nabi itu memang jalannya agak cepat. Ya ke masjid juga agak cepat, ke rumah orang juga agak cepat gitu. Bukan mempercepat, memang begitulah. Nggak dipercepat, oh ini mau ke masjid, udah azan nanti keburu qomat, mempercepat. Enggak, Rasulullah tetap begitu aja kecepatannya, konstan bahasa Inggrisnya. Paham? Enggak mempercepat Nabi. Kalau kita kan enggak, jalan santai, tiba-tiba udah qomat, setengah lari, kalau perlu lari. Yang dilarang Nabi jangan mempercepat, tenang aja. Walaupun kau terlambat datang ke masjid sholat berjemaah, tapi kalau terlambatnya karena syar'i, karena alasan agama, kamu tetap dihitung dapat pahala 27 darajah. Meskipun orang udah selesai sholat. Kita sakit perut nih. Masuk kamar mandi dulu. Sakit perut lama pula. Gitu kita wudhu pergi masjid, orang udah selesai sholat berjemaah. Kita sholat sendiri. Kita tetap dapat 27 darajat. Walaupun kita sendiri. Karena terlambatnya karena syar'i. Daripada kita sholat sakit perut. Bagus dibuang aja duluan begitu.
tetap dapat 27. Tapi kalau terlambatnya tidak karena syar'i, kita main pingpong nih, wah tanggung nih, habisin, rupanya jos, nggak tamat-tamat nih. Begitu sampai masjid orang udah sholat, kita berjemaah, 10 orang yang main pingpong tadi berjemaah lagi, tetap aja nggak dapat pahala berjemaah. Sebab memperlambatnya itu karena syar'i. Paham? Walaupun berjemaah Anda nggak dapat pahala berjemaah. Jadi usahakan karena syar'i, sakit perut kah atau macet di perjalanan ke sana macet kah, itu syar'i. Kalau itu tetap dapat pahala penuh. Satu lagi mungkin terakhir, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irwan dari Cilandak, Ustadz. Mau bertanya, bicara tentang Rasulullah SAW ini, bicara tentang sosok yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan sosok Rasulullah itu setiap saatnya adalah inspirasi kita, ya. Mulai dari bangun tidur, kemudian siang, sore, malam. Sedangkan sosok Rasulullah itu tidak bisa diraba gitu, tidak bisa kita lihat seperti yang pahlawan-pahlawan yang sekarang di televisi-televisi gitu misalnya. Ada tertulis di dalam hadis itu, yang hadis Tirmidzi Syama'ilul Muhammadiyah. Maka saya katakan tadi, kita belilah, kumpul duit beli, baca bagaimana cara Rasulullah berjabatan tangan, jabatan dua. Bagaimana Rasulullah kalau berbicara, Rasulullah membalikkan badannya menghadapi orang yang diajak bicara itu. Benar-benar Rasulullah berhadapan begitu. Kalau diganggu orang ini, Rasulullah nggak noleh pada orang itu sebelum selesai dengan orang yang pertama mengajak bicara. Hebat Rasulullah tuh. Kalau kita kan enggak, lihat yang manggil dulu. Oh, yang manggil menteri, begitu yang manggil tukang parkir, apa mau rokok? Rasulullah enggak. Siapapun kalau memanggil Rasul akan menghadapi wajahnya dan memalingkan badannya menghadapi orang yang diajak bicara itu. Bahkan ketika Rasulullah sudah jadi kaya, menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah seperti itu juga, nggak berubah. Sehingga bertambah berwibawa dan sayang penduduk Mekah kepada Rasul, justru setelah Rasulullah menikah dan jadi orang kaya. Nama bukunya apa tadi, Ustaz? Syama'ilul Muhammadiyah, karangan Imam Tirmidzi. Syama'ilul Muhammadiyah. Tidak ada kitab tentang Nabi sesempurna kitab ini. Imam Tirmidzi yang ngarang. Serbannya kadang-kadang 2 ekornya, kadang-kadang 1. Paling pendek segenggam, paling panjang sehasta. Rasulullah itu waktu masuk ke Mekah, serbannya hitam, imamatus sauda. Onta Nabi namanya Qaswah. Pokoknya lengkap lah. Pedang Nabi banyak. Salah satunya Zulfaqar yang membelah tulang belakang manusia. Ya, perlulah kita tahu tentang Nabi kita, supaya kita cinta dengan Nabi, ya. Terakhir udah habis ya. Perempuan nggak ada lagi ya, habis ya. Satu lagi lah boleh. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah dengar ada yang bilang ceramah, katanya kalau di zaman Rasul itu mayat dan orang yang sudah meninggal tidak boleh diazankan. Apa itu benar? Nggak ada satu hadis pun mengatakan jangan kau azankan orang yang sudah mati. Ada nggak? Ada. Jangan kau azankan orang yang sudah mati. Nggak ada hadisnya satu pun. Apa dia bilang jangan diazankan? Nggak ada hadisnya. Kalau Ustadz itu bilang ada, Rasulullah mengatakan jangan kau azankan orang yang sudah mati. Mana hadisnya? Nggak ada. Bohong dia kalau ada hadisnya jangan kau azankan orang yang sudah mati. Azan itu dalam mazhab Syafi'i ditulis dalam salah satu kitabnya oleh Imam Suyuti, bahwa azan itu berfungsi beberapa macam fungsi. Bahkan imam-imam yang lain juga menulis. Satu, memanggil orang untuk sholat, azan. Yang kedua, memperdengarkan azan ke kuping anak yang baru lahir. Hadisnya Hasan Soheh. Rasulullah mengazankan Sayyidina Hasan dan Husain. Bukan hadis dhaif. Dan Rasul dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, khalifah yang kelima, Khulafaur Rasyidin yang kelima beliau itu disebut. Itu mengazankan semua anak-anak laki-laki dan perempuannya.
Kemudian azan itu untuk kebakaran. Ada kebakaran, azan. Maka kebakaran apinya akan kecil. Dan saya sudah tes. Sudah saya coba, rumah saya hampir terbakar. Gara-gara ladang di sebelah itu, ladang lalang-lalang sebelah rumah saya terbakar. Kena angin tinggi. Udah dijilat-jilat itu rumah saya itu. Panggil mobil kebakaran. Biasanya datang kalau udah rumah habis ludes baru mobil kebakaran datang. Waktu itu saya, tetangga-tetangga sudah ikut menyiram-nyirami rumah saya. Supaya di Medan ya, supaya kan kayunya sudah kering gitu. Kayu sudah lama, rumah lama. Disiram-siramin sama orang kampung. Rumahnya yang disirami supaya jangan dijilat api terus terbakar. Saat itu baru saya teringat azan. Saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh-sungguh saya azan. Siapapun nggak bisa menolong lagi coba. Waktu itu tiba-tiba apinya itu mengecil. Udah tinggal dikepuin aja pakai kayu, ketepuk, dipukulin sama orang kampung. Mati. Hadisnya dhaif. Iyalah hadisnya dhaif. Dhaif kenapa? Hadis dhaif kenapa saya buat rupanya? Ada larangan mengamalkan hadis dhaif. Yang nggak boleh mengamalkan hadis maudhu, hadis palsu. Kalau hadis dhaif apa salahnya? Wong kata nenek kita aja boleh kita amal kok. Jangan kau pergi keluar nanti di luar banyak orang gila bawa golok. Boleh kita amalkan, betul nggak? Hadisnya dhaif, azan itu mengusir api atau ada badai topan azan. Iya hadisnya dhaif. Tapi hadis daripada tolong ada kebakaran, tolong nggak ada hadisnya. Ayo, ada hadisnya nggak tolong? Loh, kalau Allahu Akbar azan masih ada hadisnya dhaif. Hadis dhaif masuk neraka. Apa kalau begitu yang tolong itu masuk apa lagi coba? Jangan begitu, dipakailah akal kita yang waras. Saya nggak mau, nggak usah. Tapi janganlah yang mengamalkan hadis dhaif bilang masuk neraka, sementara yang tolong. Ayo. Yang keempat, azan ini bisa mengusir setan. Ada orang kesurupan. Saya udah tes juga, karena hadisnya Bukhari Muslim. Ketika dilaungkan azan, setan lari terkentut-kentut. Udah itu kan kalau azan mau sholat. Kalau azan biasa, nggak dari mana kau tahu? Nggak mungkin kalau ini nggak ada mau sholat nih. Kita azan, setan nggak akan lari. Kamu setan rupanya. Kok tahu kamu? Saya sudah tes, ada orang kesurupan. Saya lewat, Pak Kiai tolonglah Pak, ini orang kesurupan. Aduh, mana ada waktu kita? Kita nggak ada waktu, sibuk kita. Saya bilang sini. Saya letakkan tangan ke dadanya, laki-laki. Terus saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabur setannya. Sadar dia. Kenapa Pak? Udah waktu sholat katanya. Belum. Azan juga untuk mengumpulkan orang. Ketika perang Badar mau meletus, Rasulullah sudah tahu Quraisy mau datang. Rasulullah suruh Bilal azan. Waktunya waktu masih daerah waktu duha, belum waktu sholat. Sahabat heran, kok rasanya belum waktu sholat, kok azan sudah berkumandang. Semua pulang dari kebun kurma. Kemudian Rasulullah katakan, kita akan perang Badar. Musuh sudah siap menuju ke tempat kita. Begitu mengumpulkannya, pakai azan. Ini bagaimana mengumpulkannya? Ayo kumpul loh, ayo podo kumpul kabar ini, gitu. Pakai azan. Sahabat kalau udah dengar azan heran, ada apa? Kok azan? Kan belum waktunya. Begitu. Ada muazin kalau azan yang datang 2 orang. Azan 3 orang yang datang, jengkel dia. Akhirnya dia azan isya, nggak ada yang datang, dia sendiri. Jam 12 malam dia azan, datang sekampung. Gila kamu yang gila katanya. Kenapa? Waktu aku azan asli jam 8 kau nggak datang. Sekarang aku datang jam 12 malam aku azan, kalian datang semua. Di Aceh kalau ada kebakaran orang azan. Azan terus orang tahu. Azan belum waktu sholat, berarti ada kebakaran. Orang semua datang bawa air, bawa ember. Masa gara-gara itu masuk neraka? Kemudian azan untuk musafir. Orang mau pergi jauh,
Dulu naik haji itu bisa 2 tahun. Buyut saya naik haji 2 tahun. Naik perahu layar tahun 1800 akhir dengan Sultan Serdang. Naik perahu layar 6 bulan sampai India. Angin udah balik, mesti tinggal dulu di India. Anginnya kan udah balik barat. 1 tahun kemudian baru angin barat bertiup lagi ke timur, baru naik lagi dari India sampai Pakistan. Kan begitu. Jadi bisa sampai ke Mekah aja 2 tahun. Pulangnya lagi 2 tahun, 4 tahun. Di Mekahnya lagi setahun. 5 tahun pulang haji. Masih main silat sama perampok-perampok di Teluk Benggala. Ditangkap, diikat, suruh dayung. Kalau angin nggak ada suruh dayung. Saat perjalanan dijadikan Islam, dibawa naik haji, pulang dikembalikan ke kampung masing-masing, dikasih duit untuk modal hidup jadi orang baik-baik oleh Sultan Serdang. Begitu dulu. Jadi mau pergi itu dah diukur mati lah, diazankan. Supaya apa? Bekal. Allahu Akbar dalam perjalanan kau ingat Allah Maha Besar, yang lain kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, yang sembah hanya Allah, jangan murtad di perjalanan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi kita adalah Rasulullah Muhammad SAW, jangan ikut yang lain. Hayya 'alas shalah, jaga sholat dalam perjalanan. Hayya 'alal falah, jaga kemenangan agama, marwah harga dirimu, jangan kau berzina, berbuat macam-macam di perjalanan. Allah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang lain kecil. La ilaha. Nah, perjalanan musafir yang paling lama adalah mati. Perjalanan musafir yang paling lama adalah mati. Nggak pulang lagi itu. Diazankan. Begitu. Apakah mayit mendengar? Dengar. Wong telapak kaki kita, sendal kita aja dia dengar. Apalagi baru dikubur. Udah dikubur 1000 tahun aja dia masih dengar. Buktinya kita kalau ke Baqi, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, insyaallahu bikum lalahikun, satu hari kami akan nyusul kamu ke situ. Ayo kita ngasih salam sama orang mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira dia dengar nggak? Kalau nggak dengar ngapain kita ngasih salam? Ngapain Rasulullah nyuruh kita kasih salam assalamualaikum? Berarti dia dengar. Dia jawab nggak? Jawab. Cuman jawabannya tidak Allah perdengarkan kepada jin dan manusia. Kalau diperdengarkan. Nah sekarang saya tanya, mayat itu ketika dia masuk kubur kita azankan, dengar nggak dia? Manfaat nggak sama dia? Nah sudah. Saya nggak mau, nggak usah. Masuk gara-gara itu masuk neraka. Itu kan bukan ibadah mah. Siapa yang bilang mengazankan mayat di kubur itu ibadah? Kan nggak ada. Mengingatkan aja. Paling tidak yang di atas ingat. Iya ya, bapakku udah mati, belum sempat sholat. Lah aku juga belum sholat. Ya Allah sholat, waduh pulang dari sini sholat. Paling tidak ada dakwah. Saya nggak mau, nggak usah. Bukan ada dibilang itu wajib. Cuman kalau orang Betawi mengamalkannya, itu fatwa dari Sayyid Utsman, mufti Betawi di zaman si Pitung dulu, zaman Belanda. Biar aja mereka amalkan. Kalau Anda nggak mau, nggak usah. Begitu aja, kok repot sih. Anda aja mengamalkan yang Anda buat, kami nggak repot. Ya kan? Di Mekah itu khataman Quran bulan Ramadan dalam sholat. Allahumma arhamna bil Quran, ya kan? Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Betul nggak? Sudes dulu, sampai sekarang Imam Masjidil Haram itu kalau khataman Quran dalam sholat kan satu malam 1 juz. Itu gitu khatam kan, doa khatamannya didoakan di mana? Di luar sholat apa di dalam sholat? Di dalam sholat. Pernah Nabi buat? Pernah Nabi khataman Quran dalam sholat? Doanya dalam sholat witir? Ada? Nggak ada. Syekh Utsaimin pun mengaku itu tidak pernah dibuat Nabi. Tapi dia bilang apa? Karena baik, bolehlah dilakukan. Berarti ada bid'ah baik. Oh nggak ada, semua bid'ah masuk neraka. Lah itu baca doa, oh itu lain, itu khusus. Kalau enak di kau aja pun, kalau enak di orang kau bilang sesat, kalau enak di kau bilang bagus. Kita aja nggak pernah protes, betul nggak? Nggak pernah protes mereka khataman Quran dalam sholat witirnya. Nggak pernah kita protes. Dalam sholat lagi. Di dalam sholat. Dan mengazankan mayat kan di dalam sholat. Protesnya sampai ke langit ke-7. Dia aja bikin di dalam sholat, kita nggak protes. Khutbah Jumat itu ibadah nggak?
Pernah Rasulullah pakai bahasa Indonesia khutbah Jumat? Bahasa Sunda pernah? Pernah. Jadi orang khutbah-khutbah itu bagaimana yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda itu? Bid'ah. Masuk neraka jahanam lah kalian semua. Coba saya tanya, khutbah Jumat itu ibadah apa enggak? Pernah Rasulullah pakai bahasa Arab, selain Arab? Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat pernah yang lain daripada bahasa Arab? Dan yang membolehkan pun hanya kita. India, Pakistan, Bangladesh, madhab Hanafi, Hambali, nggak boleh, Maliki nggak boleh, mesti bahasa Arab. Makanya di tanah Sunda masih banyak khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Dan dia bahasa Indonesia. Pakai Departemen Pertanian lagi. Ibarat apa yang dikatakan oleh Menteri Pertanian. Marilah kita rajin menanam padi biar kita swasembada pangan. Kapan pula Rasulullah cerita swasembada pangan di dalam khutbah Jumat? Bid'ah, masuk neraka gitu. Janganlah keras-keras kalau urusan itu. La ikraha fil ikhtilaf. Ini kaidah usulnya. Nggak boleh maksa orang kalau dalam urusan khilafiyah. Kamu nggak mau ya udah, saya mau ya biarin gitu. Kalau khilafiyah, kalau bid'ah ya udah jelas nggak boleh. Bid'ah itu hanya dalam syariat. Marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil sport. Itu udah jelas bid'ah. Sebab sholat itu adalah syar'i. Sampai sini aja. Bersaudara lah kita, udahlah. Capek lah kita bertengkar ya. Mau azan, nggak usah. Kalian ngerokok aja, diam aja kita ya nggak di kuburan. Kapan pula Nabi nguburkan mayat ngerokok di Samsu? Nggak ada Nabi, kita pun diam aja. Nguburkan mayat pakai itu, pakai apa namanya? Pakai teratak. Kita pun diam aja, betul nggak? Istrinya datang pakai lipstik, pakai kacamata hitam. Kita pun diam aja. Sudahlah, yang begitu-gitu sudah. Udah capek lah kita bertengkar soal itu. Yang penting bagaimana umat bersatu. 2019 DPR-nya soleh semua. Presidennya soleh. Minimal 88,7% orang Islam nyoblos semua, orang soleh semua. Dan presidennya ganti dengan presiden yang soleh. Amin. Jangan presiden yang salah, tapi presiden yang yang benar-benar cinta sama Islam. Ini dia suka mendatangi ulama. Ya karena dekat pemilu. Kalau dekat pemilu yang anti agama pun tiba-tiba mendadak jadi soleh. Yang nggak percaya akhirat aja benci sama Arab mendadak pakai jilbab. Kok pakai kerudung? Makin banyak. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Teuku Zulkarnain yang telah menyampaikan ilmunya.